Inilah kisah Aswatama Nglandak, sebuah kisah pewayangan Mahabharata yang mengisahkan tentang dendam dan kebencian dari sang Aswatama, putra dari Begawan Durna, yang menyimpan dendam karena kematian dari ayahnya yang dibunuh oleh para Pandawa. Kisah ini penuh dengan intrik dan kekejaman dari Aswatama yang dibutakan oleh kebencian karena kematian dari ayahnya. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke kisahnya. Alkisah bertempat di Kerajaan Hastinapura. Kerajaan Hastina telah berganti rupa. Prabu Puntadewa kini bertahta dengan gelar Prabu Kalimataya. Namun di balik tawa kemenangan ada duka yang belum usai. Dewi Banawati, janda dari Prabu Duryodana, kini bergabung dengan para Pandawa karena sejatinya hatinya hanya terpaut cinta pada sang Raden Arjuna. Oh, Dewi Banawati, kemenangan ini adalah amanah, bukan untuk sombong, sebab tahta yang didapatkan dari darah harus dijaga dengan air mata ketulusan. Duh Gusti, biarlah masa lalu terkubur bersama puing-puing Gajah Hoya. Aku hanya ingin kedamaian sang Prabu Kalimataya. Hamba akan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Paduka Raden. Saya akan menjadi warga dari Kerajaan Hastinapura. Baiklah kalau begitu yang kamu inginkan. Aku meridhoi. Terima kasih banyak sang Prabu Kalimataya. Kok zaman sekarang itu susah ya. Mau jadi pahlawan nggak ada musuh, mau jadi musuh nggak ada keberanian. Akhirnya jadi apa ya, Bro? Jadi penonton aja, Gong, sambil makan kacang. Enak banget mesti. Dengar-dengar ada landak raksasa mau masuk kota. Hati-hati, pantatmu nanti kena duri loh, Kang. Iya, Rang. Tiba-tiba Prabu Kresna datang. Punakawan? Bekti kula, Den, sinuwun. Oh iya, Semar. Baktimu saya terima beserta anak-anakmu. Ngomong-ngomong, Raden ada apa di sini? Ndara Kresna. Punakawan, jangan terlalu terlena. Kegelapan paling pekat justru ada di tempat sebelum fajar menyingsing. Semar, perintahkan semua orang di istana jangan tidur malam ini. Nyalakan lampu di setiap sudut. Ada apa, Ndoro? Tiba-tiba ada perintah seperti itu. Aku punya firasat yang buruk akan terjadi di Kerajaan Hastina ini. Baiklah. Gareng Petro Bagong, ayo cepat siapkan apa yang disuruh oleh Ndara Kresna. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Janaka, kula wonten dawuh Kakang Mas Kresna. Ada apa? Aku punya firasat yang buruk
akan terjadi sesuatu di kerajaan Hastina ini. Kamu saya beri tugas. Tugas apa, Kakang Kresna? Taruh pusaka Pulanggeni di samping bayi Parikesit. Baiklah, Kakang Kresna, saya akan menyiapkannya. Ya, hati-hati ya Arjuna. Injih. Kalau gitu saya mohon pamit. Ya, hati-hati. Oh, cucuku, putra Abimanyu. Sesuai dengan perintah Kakang Kresna, aku taruh pusaka Pulanggeni ini di sampingmu, nak, untuk berjaga-jaga bila mana ada sesuatu yang berbahaya. Di kegelapan perut bumi, Aswatama merayap bagai landa dengan ajian sirep yang menyelimuti jagat. Ia berniat menghapus sisa-sisa nafas dari para Pandawa. Kang Kartomarmo, tunggu di sini. Aku akan masuk lewat bawah tanah. Hari ini Hastinapura akan banjir dengan darah. Resi Kripa pun menghadang laku dari Aswatama dan Kartomarmo. Aswatama, ingatlah keponakanku. Dendam yang kau gali ini sebenarnya adalah liang lahatmu sendiri. Semuanya sudah selesai. Semuanya telah usai. Peperangan Bharatayuddha telah tumpas selesai. Semuanya sudah kembali seperti semula. Kerajaan Hastina telah dipimpin oleh penguasa yang adil dan bijaksana, yaitu Prabu Kalimatoyo atau Prabu Puntadewa atau Sang Prabu Yudhistira. Jangan ganggu ketenangan dari negara Hastina dengan dendammu itu, Aswatama. Wah, sudahlah Paman. Aku akan tunggu di sini saja. Aswatama, kamu masuk saja. Jangan pedulikan Paman Kripa. Biar aku tunggu di sini. Nanti kalau ada masalah, ada sesuatu yang terjadi sama kamu, biar aku yang kabur sendiri. Maaf, biar aku yang cari bantuan nanti untuk membantumu. Biar aku yang panggil bantuan jika ada masalah. Baiklah, aku akan berangkat. Minggir Paman. Paman kalau mengganggu, terpaksa aku akan bertindak kepada Paman. Jangan Aswatama. Minggir Paman. Hati-hati Aswatama. Wah. Aku sudah membilangin kalian berdua ya, kalau jadi apa-apa aku tidak tanggung jawab. Paman gak usah khawatir, aku dan Aswatama yang akan nanggungnya sendiri. Aswatama pun masuk ke kerajaan Hastinapura lewat jalur tanah, lewat bawah tanah, dan memasuki kerajaan secara mengendap-endap dan berhati-hati. Wah, ada orang tidur. Sepertinya aku kenal. Oh, ini Drestajumena. Kau adalah yang berani membunuh ayahku Begawan Durna ya. Sekarang aku akan balas dendam. Kau akan mati malam ini olehku dengan pusaka dari ayahku Cundamanik. Ayo, mati kau Drestajumena. Bunga mulutnya. Hari ini akan aku bunuh orang-orang yang ada di kerajaan Hastinapura ini.
aku masuk ke Kaputren. Wah, ini yang tidur kayaknya Dewi Srikandi.